Oke, semangat semua ya. Jangan ada yang cemas. Jangan tadi makan dari rumah. Makan semua kan? Bersama aku baik. Makan ya. Makan dari rumah. Enggak, kenapa? Harus makan dari rumah ya. Semangat sekolah, oke? Oke? Oke, sini. Kita mulai pelajaran kita tetap semangat dulu sebelum kita berkait. Semuanya berdiri teman-teman. Tepuk semangat. Selanjutnya tepuk PPK 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong, hebat. Terima kasih. Semangat, Cici. Semangat Ibu. Nanti siapa yang nggak semangat, kita kasih hukuman, oke? Oke. Oke. Kita akan belajar tentang kebutuhan manusia. Ini halaman 170. Kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Ya, kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Ini papannya. Papan itu sama dengan rumah. Kalau kita nggak punya rumah, kita tidak punya tempat untuk berteduh. Tahu kan tempat berteduh kan? Terus yang oke, ini contoh dari sandang, yaitu pakaian ya. Ini pakaian kegunaannya untuk menutupi tubuh kita, untuk menghangatkan tubuh. Terus yang kedua papan, rumah. Itu untuk tempat kita berteduh. Jadi kalau kita nggak punya rumah, sama saja kita nggak punya tempat untuk berteduh, tempat untuk pulang. Jadi kita akan kepanasan, kita akan kehujanan. Oke? Yang ketiga makanan. Ini yang saya bilang tadi. Jadi kita harus makan. Kalau kita nggak makan, sama saja kita mati kelaparan. Siapa yang mau mati kelaparan? Tidak ada. Jadi kalau mau sekolah itu harus makan. Siapa tadi yang tidak makan? Cuma si baiknya. Iya, Sekali lagi makan ya baik, nanti mau pingsan di sana. Kita kan nggak tahu cuaca kan. Mau masih pagi, masih jam 7 udah panas sekali matahari kan. Jadi kalau kita nggak makan, pingsanlah kita. Kalau kita nggak makan, kita akan sakit. Penyakitnya ada asam lambung, ada mah. Siapa mau penyakit asam lambung? Nggak ada kan? Jadi harus makan dari rumah ya. Siapa yang nggak makan nanti itu namanya mencari penyakit. Iya, mencari penyakit. Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang tidak mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya ada kulkas. Kulkas siapa ada di rumah? Terus laptop siapa ada di rumah? Jadi pengalaman itu hanya menjadi kebutuhan tambahan namanya. Mau ada kulkas, mau ada handphone, mau ada laptop, mau ada magicom, itu tidak mengganggu kebutuhan primer tadi ya, tidak mengganggu kelangsungan hidup. Jadi istilahnya kan tadi kalau kita nggak punya makanan itu mengganggu kelangsungan hidup kita. Kalau kita nggak punya rumah itu juga mengganggu kelangsungan hidup kita. Tetapi di sekunder itu namanya kebutuhan yang tidak mengganggu kelangsungan hidup kita. Kalau kita punya rumah itu mengganggu kelangsungan hidup nggak? Mengganggu. Kalau kita tidak punya kulkas itu tidak mengganggu. Mengganggu ya?
Enggak. Jadi kita masih hidup tanpa adanya kulkas sama magicom, sama laptop, sama handphone, oke? Bisa paham baik? Oke, nanti bertanya ya. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Siapa yang tahu artinya? Siapa ceritakan? Kebutuhan yang berkaitan dengan kita menciptakan atau meningkatkan dari prestis atau gaji. Biasanya didolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah. Ya, jadi kebutuhannya Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. 1. Sifat manusia. 2. Masa pencaharian. 3. Peradaban. 4. Perbedaan tempat tinggal. 5. pendapatan. 6. Lingkungan masyarakat. Yang pertama ini sifat manusia mempengaruhi kebutuhan manusia. Maksudnya di situ sifat manusia ini mempengaruhi kebutuhan manusia. Kalau kita yang hidup sederhana, yang sifatnya sederhana, pasti kita akan memperoleh kebutuhan yang sederhana juga. Tapi kalau keadaan kita, maksudnya masyarakat menengah bawah, istilahnya orang sederhana, tapi sifatnya ingin memiliki yang lebih. Jadi menimbulkan sifat sombong dalam hatinya. Itu mempengaruhi kebutuhannya juga. Sedangkan ekonominya tidak mencukupi untuk mencapai hal-hal yang tinggi tadi, hal-hal mewah tadi. Jadinya dia harus mengalahkan segala cara. Oke? Jadi kalau kita ingin hidup sederhana, hidup dengan sederhana. Kalau kita hidup berkecukupan, hiduplah dengan sederhana juga. Kalau istilahnya kita udah kaya raya, tapi langsung sombong, itu mempengaruhi tidak? Mempengaruhi. Oke? Paham semua? Paham. Yang kedua, mata pencaharian. Tahu mata pencaharian? Enggak, mata pencaharian ini maksudnya sumber ekonomi kita, sumber penghasilan kita. Sinar dasar ibu ini sumber penghasilannya contohnya dari apa ya? Batu kan? Makan batu ya kan? Iya. Tahu ya? Makan batu terus bertani, terus apa lagi? Kerjaan aktivitas ibu. Selain bertani sama makan batu, cuman itu ya? Sini menjahit, ya menjahit, masalon, itu kan mata pencaharian ya. Itu juga dapat mempengaruhi faktor. Kalau cuma bertani ya kita misalnya kita apa harus makan enak setiap hari kayak gitu. Kalau bertani tidak. Jadi peradaban ini budaya contohnya ada budaya asing datang ke sini, kita lihat bajunya bagus-bagus, harga 50 juta, tasnya harga 100 juta, sepatunya harga 50 juta juga. Padahal kita yang setiap harinya pendapatan kita hanya 100.000, bisa kita beli yang jadi itu. Ya, jadi kita harus sesuaikan dengan budaya yang ada di daerah kita. Oke? Terus yang keempat, kemudian tempat tinggal. Rumah siapa sih bertingkat? Beton. Ada? Rumah siapa beton? Dengan beton? Kenapa? Papan semua ada? Ya, jadi jangan tinggal. Siapa dari nama kamu? Siapa namanya ini? Nama kamu? Siapa? Kata dia. Contohnya rumahnya sini kata dia beton semua bertingkat sampai ada di tingkat 5. Terus datang si Chelsea, rumahnya setengah beton nggak bertingkat lagi. Terus dia bilang, oh Pak, bukan bertingkat dong, jangan kosongkan sekali dia. Pokoknya udah mau bertingkat dong. Itu nggak sama turun ya. Jadinya nggak sesuai lagi dengan kebutuhan kita. Padahal nggak seperti itu biar kebutuhan kita nggak terpenuhi. Terus yang kelima, pendapatan. Itu dari mata pencaharian sama pendapatan sama ya. Terus lingkungan masyarakat kita. Kalau lingkungan masyarakat kita contohnya ada enak-enak begini ya, ada mama-mama dipakai cincinnya sampai ke sini semua. Terus kalungnya sampai penuh ininya semua. Kupingnya sampai dari sini ke sini. Kan? Lewat tadi ya berjalan. Lewat. Terus datang lagi si Sophie cuma taruhnya cincinnya di tangannya, jadinya kan, terus satu cincin kupingnya, satu kalungnya. Lewat ada dari mama-mama gitu. Tadi sampai itu sampai gini dia ngomong kan. Jadi itu lingkungan masyarakat yang tidak bagus lagi. Itu namanya apa? Pamer. Jadi datang siapa yang jadi apa? Kecil, nah ngomong pernah jadi kok dibilang gitu kan. Jadi itu juga mempengaruhi ya. Terus datang lagi pas sayur, nggak punya cincin dia, nggak punya kalung, nggak punya cincin. Begini nah, anu lah tadi kalau masih cimis cari-cari nilai kurang nang berata kok memakai dibilang lagi gitu contoh kan. Jadi itu juga mempengaruhi ya. Oke, paham semua? Oke. Ya. Nanti kenapa ganti deh? Contoh tersier, mobil, perhiasan emas. Contoh primer, baju, lampu tangan, rumah. Sekunder, TV, HP, Oke, siapa yang pakai gitu? Siapa yang pernah semua? Oke, kita ada usaha dulu ya. Kebutuhan manusia, kebutuhan yang kita butuhkan di keseharian kita. Jangan membutuhkan kebutuhan yang tidak bisa kita capai. Jadi kebutuhan yang memang kita butuhkan itulah yang kita cukupi, yang kita miliki di kehidupan kita sehari-hari. Ada dari kebutuhan primer, sekunder, sama tersier. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.